kemarin saya datang kok macet, katanya banyak demo, ada apa ini? Ya, isunya sih macam-macam, tapi yang paling muncul dari semua isu itu adalah kontrol harus kuat kepada pemerintah. Karena kontrol itu tujuannya keinginan untuk mewujudkan keadilan kan gitu. Nah, pada dasarnya ya kita sadarilah pemerintah harus memperbaiki cara komunikasi karena tujuannya sama. Pemerintah juga menuju keinginan keadilan, masyarakat sipil rakyat juga ingin menuju keadilan. Karena itu pada prinsipnya saling memperbaiki. Tapi intinya tuntutan keadilan dalam berbagai isu ya. Ada isu undang-undang, isu macam-macam. Bob, ini Gus ada video demo ini, ya Allah. Apa itu? Dikeroyok. Kok sama ini Kiai Abdul Salam juga bahas demo? Gimana? Ini maksud saya nggak adil gitu Gus, ketika dikritik malah dilawan seperti itu gitu. Kita kan negara demokrasi gitu, harusnya buka terhadap kritik, jangan dibungkam begitu. Ya kan kayak. Nah, itu gimana tuh Gus? Ya. Kayak nggak adil gitu. Ya begitulah, nanti akan ada proses dialektika ya, ada proses saling menjelaskan tentang tujuan mengelola negara ini. Jadi biar dan oposisi atau kritik itu menurut saya kan dalam rangka agar pemerintah juga hati-hati. Jadi welcome aja sebetulnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobi. Hari ini bersama Kiai Abdul Salam Shohib Bisri dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Malam hari ini kita akan bahas asma Allah Al-Adil. Apa arti Al-Adil itu, Kiai? Al-adlu itu kalau dalam definisi di dalam berbagai literatur itu biasanya dikatakan al-adlu itu wad'us syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya al-adlu itu az-zulmu, berbuat zalim, perbuatan zalim. Itu wad'us syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, memang ada perspektif berbeda ya. Adil dalam konteks menjadi sifatnya Allah, dan adil yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia di dalam berperilaku. Kalau adil dalam konteks Allah, itu adalah Allah punya hak otoritas penuh untuk memperlakukan semua makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai manusia itu tidak adil, sebenarnya itu kalau dalam perspektif Allah ya adil saja. Kenapa? Karena semua ini kan milik Allah. Allah itu pemilik dari segala sesuatu. Pemilik itu punya hak mutlak, otoritas mutlak untuk memperlakukan apa yang dia miliki sesuai dengan kehendak beliau. Kenapa Allah menjadikan si A itu orang kaya, si B orang miskin, dan seterusnya, itu adalah hak mutlak dari Allah Ta'ala. Jadi keadilan dalam perspektif Allah Ta'ala adalah hak beliau untuk memperlakukan apa yang beliau miliki semuanya ini sesuai dengan kehendak beliau. Dan pasti adil. Karena Allah maha mengetahui dalam semua kebutuhan. Maha memiliki. Maha memiliki segala sesuatu. Jadi tidak bisa kita mengatakan Allah tidak adil. Karena itu tadi semua milik Allah, jadi mau diapakan Allah ya itu kehendak Allah Ta'ala. Nah karena itu sebagai Asmaul Husna itu kan manifestasi dari sifat-sifat Allah, dan pantulan cerminannya adalah akhlak manusia yang harus mengikuti akhlak itu. Nah oleh karena itu wajib bagi kita, terutama para pemimpin, untuk bersifat adil. Itu bagaimana menurut Kiai? Jadi kalau ke sifat manusia, adil ini kan kemudian harus menggunakan norma-norma dan panduan yang telah diberikan oleh syariat. Ya, adil ini. Bagaimana adil itu? Ya adil itu tadi itu prinsipnya adalah wad'us syai' fi mahalli,
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya, makanya Mahal itu ukurannya yang tentu pertama etika, nilai, dan kemudian ilmu ya. ilmu dan mungkin kebutuhan objek kita, sasaran kita. Contoh begini, pemerintah ya memperlakukan seseorang itu dikatakan adil kalau dia memberikan support sesuai dengan kebutuhan yang rakyatnya, bukan dengan cara rata. Makanya si A kaya, si B miskin. Nggak bisa pemerintah dikatakan semuanya rata dibantu 1 juta namanya. Ini adil. Tidak, malah ini tidak adil. Yang adil adalah yang miskin dibantu sekebutuhannya. Kalau dia butuhnya 5 juta untuk sejahtera ya dibantu 5 juta. Yang kaya, bahkan kalau yang kaya ini tidak butuh bantuan ya adilnya dia nggak perlu dibantu. Ya. Jadi kalau kita menyamaratakan malah tidak adil. Sama itu dengan di fikih itu. Di fikih itu kan dikatakan orang tua dikatakan adil kepada anaknya itu kalau dia memberikan fasilitas anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak yang sedang sekolah dengan anak yang masih bayi tentu kebutuhannya berbeda. Dan adil adalah memberikan kebutuhan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini adil ini kan yang selalu dituntut itu kan pemangku jabatan ya, pemangku kepentingan pemerintah. Dan memang penting sekali. Makanya ada makalah yang mengatakan al-adlu idza dama ammaro wa zulmu idza dama dammaro. Keadilan itu kalau berlangsung secara konsisten pasti akan menimbulkan kesejahteraan yang merata tentunya. Tapi sebaliknya az-zulmu, perbuatan zalim, perbuatan tidak adil, itu kalau berlangsung lama pasti akan menghancurkan sebuah negara atau sebuah masyarakat, itu pasti. Makanya kita sangat berharap kepada pemerintah itu benar-benar melakukan segala sesuatu itu landasannya adalah adil. Dan adil itu tadi itu bukan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin dalam keterbatasan, tapi bagaimana kemudian mampu mengangkat masyarakat yang miskin ini menuju pada kesejahteraan. Wow, sangat menarik. Para pemirsa, tetaplah bersama saya dan Bobby serta Ki Abdul Salam dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.